pelaku-pelaku UMKM walaupun cuman Itu kan dari pusat. besarannya. Itu kan dari pusat. Dari daerah maksud saya itu dari daerah itu menyiapkan UKM ini bagaimana bisa menyiapkan produknya yang bisa bersaing dari luar. Caranya adalah memberikan pelatihan ke mereka. Yang jadi persoalan adalah seharusnya dinas-dinas terkait itu coba dirancang anggaran itu kegiatan untuk 2022 sampai 2023 itu merancang anggaran itu bersama dengan DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Sampul Said. Kembali lagi kita berbincang-bincang di channel ini. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu senior di dunia jurnalis, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, di studio baru. langsung langsung saja, siapa dia? Kita coba akan tanya apa rutinitasnya dan apa jadi kegiatan dia sehari-hari. Samir Paturusi, mungkin nggak ada yang nggak kenal kayaknya deh untuk bicara tentang di dunia jurnalis dan teman-teman di semua instansi. Ya. Om Sem, aku akrabnya biasanya panggil Om Sem. Selamat datang Om Sem di Sampul Said. Saya dan teman-teman tim Sampul Said sudah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Om Sem sudah mau menerima undangan kita untuk berbincang diskusi. Pak, saya juga pakai baju santai nih Om. Ya, Biasanya santai lah Jumat kan. biasanya saya pakai baju tapi teman-teman Biasa. tim untuk minta kita karena tamunya santai, jadi dia mesti santai juga. lah. Hidup kita santai. Apa nih rutinitas sehari-hari ini Om? Ya biasa aja, masih bergelut dengan dunia wartawan, cuma mungkin dulu di lapangan, sekarang di balik kompuan dulu laptop lah. Editor, sekarang ngerja editor lagi, jadi berita wartawan lah. Jadi lebih banyak di depan komputer ini Om Sem ya? Iya, lebih banyak. Terus 8 jam lah. kacamatanya nggak dipakai Om? Saya tidak pede sih ya, pakai kacamata tidak pede. Kalau orang pakai kacamata itu kelihatan apa ya? Kelihatan cerdas. Nah begitu Om, ini kalau saya pribadi waktu kecil itu pernah ditabrak Om. Jadi saya memang dari SD sudah pakai kacamata. Nah, Saya pakai kacamata itu hanya dua. Pertama pada saat di depan laptop, yang kedua tuh pada saat baca WA di HP atau baca di HP aja. berarti bawa ini Om? Bawa, Oh, cuma bawa. disingkirkan. Soalnya dari awal itu mulai dari SD sampai selesai kuliah itu saya tidak percaya diri untuk pakai kacamata karena bagi saya itu orang pakai kacamata itu pintar, cerdas. Sementara saya tidak cerdas. Merendahkan diri untuk menaikkan mutu. Ampun senior. Jadi ini Bang, Abang saya pikir Om Sem kan banyak beraktivitas juga di PPU. Isu apa sih yang menarik hari ini Om untuk bicara PPU sendiri yang lagi hits lah atau lagi rame dibicarakan masyarakat PPU? Isunya positif atau negatif? Iya, bebas Om. Mau positif boleh, negatif boleh. Kan ini informasi-informasi saya pikir apalagi senior ya, Iya. itu banyak tahu lah tentang kondisi PPU, terus kemudian ya perspektifnya juga kita ini targetnya kan kita mau edukasi nih Om. Ya. Jadi ya lebih ke edukasinya lah ke publik. Sesungguhnya ada isu dua di Penajam Pasir Utara yang lagi hangat-hangatnya. Yang pertama adalah persoalan adalah kelanjutan pembangunan ibu kota negara yang kebetulan 2 tahun lalu itu Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah tempat untuk pemindahan ibu kota negara. Yang kedua adalah isu yang paling menarik sesungguhnya adalah terkait dengan, mohon maaf, mungkin orang bukan lagi rahasia umum ya, terkait dengan defisit anggaran, bagaimana TPP insentif PNS itu sudah berapa bulan tidak cair, terus saat ini adalah gaji THL juga yang tidak cair. Mungkin dua isu itu bagi saya yang cukup menarik sesungguhnya. Isu nasional dan isu kedaerahan ya. Iya, kedaerahan. Dari isu itu saya kupas dulu bicarain tentang masalah IKN karena di Sampul Said itu beberapa dari konten awal sampai hari ini tidak jauh-jauh nih bahas tentang masalah IKN. Om yakin gak sih? Yakinlah 100% dari awal saat Jokowi menyampaikan pertama kali itu ya menyampaikan bahwa
ibu kota negara Indonesia yang baru akan dipindahkan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat itu saya yakin 100%. Karena ketika seorang kepala negara sudah menyampaikan keputusan itu, bahwa itu menjadi keputusan negara. Dan itu harus dilanjutkan. Dan alhamdulillah ternyata sudah ada 500 miliar lebih anggaran tahap awal itu untuk pembangunan di IKN. Dan saya sendiri lihat bahwa pembangunan jalan sebenarnya lingkar itu sudah dimulai pembangunan di sana. Oke. Menarik Om. Untuk bicarain tentang masalah IKN ini ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Ya apa ya? Kita ini sudah siap nggak sih untuk kesiapan masyarakat kita, terus kemudian kesiapan infrastruktur dengan kondisi hari ini ya. Saya pikir sudah dapat infokan Om kalau ada rancangan RUU terkait tentang masalah IKN? Ya sudah, kan sudah diserahkan ke DPR. Seberapa siap kita ini Om? Saya kira begini, tergantung dari orang masing-masing ya, tergantung dari pemerintah masing-masing. Kalau dari infrastruktur, sejak itu penetapan itu, alhamdulillah dari Balikpapan ke Sepaku itu jalan sudah luar biasa. Dibanding dengan 10 tahun yang lalu, jarak tempuh itu cukup lama ya. Sekarang sudah bagus, sudah mulai pembangunan. Itu yang pertama sih dari sisi positifnya. Setelah ditunjuk Kabupaten Penajam itu sebagai calon ibu kota negara. Yang jadi persoalan adalah apakah masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah siap atau belum? Nah. Yang kedua adalah apakah pemerintah daerah ini sudah menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi persaingan di ibu kota nanti? Karena kenapa? Karena kalau ibu kota nanti ini orang masuk pasti sangat luar biasa. Sudah menyiapkan. Ini menarik nih Om. Sudah menyiapkan. Artinya itu kan tanda tanya itu Om ya. Bertanya itu berarti kan ke lembaga, ke perorangan atau ke instansi gitu Om ya. Iya. Terus bagaimana menurut Om Sam sendiri ngeliat ini? Dari awal saya dari awal memang saya sudah sering menyampaikan itu bahwa sejauh mana persiapan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan rakyatnya, masyarakatnya itu menghadapi IKN. Karena ada beberapa hal nanti harus dipersiapkan. Pertama adalah sumber daya manusia. Biar itu skill maupun no skill. Artinya skillnya itu bagaimana bisa bersaing nanti ini. Usaha-usaha masyarakat ini bisa bersaing dengan usaha dari luar yang sudah mumpuni, yang luar biasa mereka itu dari sisi modal, dari sisi jaringan. Bagaimana dengan usaha yang ada di kabupaten? Yang kedua adalah sumber daya manusia. Ya no skill misalnya. Ada berapa ribu masyarakat kita yang bergelut di bidang infrastruktur misalnya, pembangunan gedung segala macam yang no skill ya. Bagaimana menyerapkan mereka sementara nanti di IKN pasti itu ada skillnya. Apakah pemerintah daerah itu sudah menyiapkan itu? Oke Om, itu kan jadi pertanyaan ya. Kalau kita minta solusi, apa nih solusinya yang mesti dilakukan pemerintah atau pemangku jabatan yang hari ini punya wewenang ya masing-masing SKPD misalnya? Saya kira ini belum terlambat ya. Masih ada waktu 2022 APBD kita 2022 meskipun defisit minimal ada anggaran yang disisipkan di Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pelatihan. Artinya gini, pelatihan peningkatan sumber daya manusia dulu kita yang minimal yang bekerja nanti di IKN nanti dalam pembangunan. Tahap pembangunan itu membutuhkan tenaga luar biasa banyaknya. Jangan sampai nanti ketika nanti mulai pembangunan ini yang dibutuhkan ternyata orang-orang punya skill ini ternyata datangkan dari luar. Karena kita tidak menyiapkan skill itu. Siapa yang salah sesungguhnya? Bukan masyarakatnya yang salah, tapi pemerintah seharusnya sudah menyiapkan diri masyarakatnya. Hari ini pemerintah belum menyiapkan diri menurut kita. Ya sepengetahuan saya sih, apa sih yang sudah dilakukan pemerintah? Apakah sudah ada membuka bahwa Dinas Tenaga Kerja itu merekrut untuk melakukan pelatihan? Ada nggak itu? Minimal itu buru-buru bangunan ini. Menarik nih. Semoga dinas atau instansi terkait bisa dengar dan ini semoga dia juga bisa lihat dan bisa tampil di sampul saya Om untuk bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana sih kondisi kita. Terus kemudian andil dinas ketika memang ada peluang potensi kerja di PPU. Karena saya pikir potensi IKN hadir swasta akan berkumpul di sini dan pasti. Nah, hari ini seberapa siap
kita berarti titiknya itu sebetulnya win-win solusinya adalah instansi gitu Dari menurut kita. instansi, dari semua instansi, misalnya dari Dinas Tenaga Kerja menyiapkan tenaga kerja kita untuk bersedia di ibu kota negara nanti dalam tahap pembangunan ya. Yang kedua adalah dari Dinas Perindakop, bagaimana menyiapkan usaha-usaha kecil ini? Siap nggak mereka ini? Tapi kan sudah banyak bantuan ini Om untuk pelaku-pelaku UMKM walaupun cuman Itu kan dari pusat. besarannya Itu kan dari pusat. Dari daerah maksud saya itu dari daerah itu menyiapkan UKM ini bagaimana bisa menyiapkan produknya yang bisa bersaing dari luar. Caranya adalah memberikan pelatihan ke mereka. Yang jadi persoalan adalah seharusnya dinas-dinas terkait itu coba dirancang anggaran itu kegiatan untuk 2022 sampai 2023 itu merancang anggaran itu bersama dengan DPR. Sekian anggaran 1 miliar misalnya disisihkan untuk itu. Ya, membangun infrastruktur itu tidak terlalu sulit kalau anggaran kita ada. Membangun jalan gampang kok, kita punya dana 1 miliar bangun. Tapi membangun sumber daya manusia sangat sulit. Butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk membangun mereka. kita aja nggak punya universitas sih Iya. Om. Bukan persoalan universitas deh, tapi keinginan Ya, dari itu kan salah pemerintah satu ini. sarana menurut Iya, saya. sarana itu akan jadi ketika nanti IKN berkembang, dibangun, itu akan menarik bagi universitas yang lain untuk membangun di Penajam. Karena menjadi pusat nanti. Yang kita persiapkan adalah masyarakat kita ini siap atau tidak. Ya, karena ada kekhawatiran-kekhawatiran dari masyarakat ini. Saya siap atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Coba saya tanya dulu ya. Saya saja itu sering, saya siap atau tidak bersaing nanti? Kalau Ya kan? sampul saya itu Om, ini bagian dari kesiapan Iya, sebetulnya, Om. kesiapan. Tapi bagaimana dengan masyarakat kita? Iya betul. Masyarakat misalnya begini, masyarakat khusus ya, kalangan misalnya kalangan ya pembangunan infrastruktur di sana nanti kan butuh banyak apa ya, buruh di sana segala macam. Jangan sampai nanti mereka baru mau masukkan lamaran ke kontraktor, oh enggak bisa Pak, skill Anda tidak memenuhi, Bapak tidak punya sertifikat. Ya aneh juga sih Om sebenarnya ya. Ini kan sudah mulai nih banyak perusahaan-perusahaan masuk ke wilayah kita ya. Pihak-pihak swasta. Terus kemudian ada perda yang mengatur juga 80% tenaga kerja. Nah. Tapi kita ini belum tahu bagaimana sih konsep aktualisasi teknis di lapangan 80% itu. Ya 80% kan harusnya begini, 80% dari 100 misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan itu 80 orang ada tenaga lokal. Nah, 20% ada tenaga dari luar. Yang persoalan adalah 80% ini, 80% Sudah benar kayak itu Om, dilakukan? apakah 80% ini sesuai dengan standar dari perusahaan? Ya, standar dari perusahaan. Kalau kita hanya membuat perda, terus kita mewajibkan perusahaan 80%. Tapi ternyata SDM kita tidak siap. Misal begini, perusahaan IT misalnya, dia butuhkan 10 orang. 2 orang dari luar, 8 orang lokal. Apakah lokal sudah bisa? Ya kan? Nah, disitulah tanggung jawab pemerintah sesungguhnya. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah ini harusnya ada inventarisasi mulai pembangunan tahun depan itu di IKN itu apa sih yang dibutuhkan di IKN itu khususnya untuk SDM-nya untuk dimasukkan masyarakat Penajam itu, orang-orang Penajam itu masuk kerja di sana. Apa? Ketika sudah mengetahui itu, nah dinas terkait ini, dinas kerja ini menyiapkan ini loh orang-orang kami. Misalnya dibutuhkan nanti 300.000 orang di sana. Minimal kita 20% aja masuk di sana. Luar biasa penyerapan tenaga kerja untuk kita. Terus nanti dampaknya ke masyarakat kita. Terus dampaknya ke keluarga mereka. Ya kan? Nah jadi persoalan ini, apakah mereka sudah siap itu? Ya. PR besar. PR besar, ini PR besar. PR besar bagi pemerintah daerah. Jangan kita selalu keluar-keluar Tapi bahwa saya pikir gini Om, artinya gini nih, kita tidak bisa melulu juga bicarain tentang masalah pemerintah ya, bahwa hari ini artinya pihak swasta juga harus punya andil Om bicarain tentang, karena kalau semua dipakukan di pemerintah itu kedewasaan masyarakat kita saya pikir juga mesti kita bentuk. Kalau menurut saya ini Om ya, artinya swasta-swasta yang hari ini lagi cari duit di daerah kita, andilnya sejauh mana? ya seharusnya begini, perusahaan itu seharusnya melakukan pembinaan di masyarakat. Hari ini sudah dilakukan melalui menurut dana kacamatanya CSR. Om Samir gitu. Kalau saya melihatnya begini ya, hanya 1-2 memberikan beasiswa ke siswa, memberikan beasiswa terus pelatihan-pelatihan ini. Cuma itu kan kurang transparansi ya. Seharusnya begini, ada koordinasi antar perusahaan dengan dinas tenaga kerja misalnya. Dinas tenaga kerja kami mau mengirimkan misalnya memberikan pelatihan bagi masyarakat kami ada 20 orang.
Ini nanti sharing dana melalui dana CSN, nanti perusahaan ini membantu untuk dinas tenaga kerja. Artinya gini, ketika ini sudah dibantu dengan bentuk modal misalnya mendatangkan pematerial segala macam. Atau yang kedua begini, dari pihak perusahaan misalnya dari angka 80% sesuai dengan perda itu, 80% itu. Perusahaan itu menawarkan, oke 80% kami butuhkan ini. Boleh nggak? Tolong dong tenaga kerja, dinas tenaga kerja, kami butuh orang 80 orang atau misalnya 10 orang, kami mau latih. Pakai dana kami, setelah nanti mereka selesai pelatihan itu, kami akan merekrut sebagai karyawan. Itu mestinya begini, menjadi Itu tanggung lebih jawab. ke teknis loh jadi. Iya, harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, perusahaan bisa melakukan itu ketika ada kebijakan dari pemerintah, ada ketegasan dari pemerintah bahwa ini loh aturan harus Anda taati. Anda masuk di penajam ini harus sesuai dengan aturan ini. Ya kan? Menurut Om, perusahaan-perusahaan yang ada di PPU swasta ya sudah melaksanakan itu atau tidak? Ya bagaimana ya mau melaksanakan? Ya ada sebagian kecil sih melakukan itu, tapi kayaknya belum. Ya kalau saya sih melihatnya belum puas lah melihat seperti itu. Seharusnya kan juga perusahaan. Karena ini bicara tentang isu IKN Om ya. IKN. Berarti harusnya Karena- lebih giat untuk bicara tentang karena hal mereka yang- nanti juga akan membutuhkan SDM yang luar biasa mereka itu. Karena mereka perusahaan-perusahaan akan masuk. Otomatis juga harusnya perusahaan juga menyiapkan diri, menyiapkan SDM mereka untuk masuk itu. Jangan sampai nanti SDM IKN ini muncul, terbentuk di sana, kita hanya jadi penonton aja. Ya kan? Jadi penonton. Jadi penonton aja di daerah sendiri. Oke, Siapa Om. yang Untuk ini kan nggak jauh terpisah dengan isu yang kedua yang Om sampaikan bahwa hari ini kondisi kita defisit. Apa yang terjadi hari ini itu jadi problem untuk kemudian memaksimalkan pola-pola kerja di instansi. Ya artinya kita tidak melulu melihat sebuah permasalahan bahwa ini salahnya si ini, instansi ini salahnya si ini, salahnya si ini nggak begitu kan Om ya. nggak ada. Tapi kita lebih melihat secara umum. Kita habis Covid, terus Iya. kemudian bukan habis Covid. Iya. Kondisi hari ini alhamdulillah udah mulai turun. Dan alhamdulillah kita juga sudah semua vaksin. Ini kan kita dihadapkan dengan kondisi defisit. Pandangan kita bicara tentang defisit dengan beberapa permasalahan yang kita sampaikan tadi bagaimana? Ya kalau defisit sih begini, defisit. Kenapa program-program di SKPD tidak berjalan itu? Karena ada kekurangan anggaran itu kan. Kalau bagi teman-teman, ya mohon maaf ya, dari wakil rakyat mengatakan bukan defisit. Saya nggak paham juga kenapa mengatakan tidak defisit. Sementara ini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana belum terbayarkan. Nah, terus bocoran-bocoran dari teman-teman dewan juga bahwa ya sekitar 600 miliar meskipun data ya, karena saya belum pegang datanya, tapi pernah dikirimin data itu bahwa sekitar 600 itu yang tidak mencapai target. Artinya dari 1,9 triliun yang pendapatan hanya sekitar 1,3 triliun, artinya kan ada fair dana di situ ya. Ada spare dana di situ sekitar 700 atau 600 miliar. Tapi itu maksudnya apa itu? Terhutang atau gimana? Ya kalau kegiatan itu dari 1,9 ternyata sudah dilaksanakan semua program-program itu kan terutang pasti 2022. Lebih sakit dong tahun depan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah. Oh, gitu ya. Tapi kita harus optimis. Siapa tahu pemerintah pusat bisa melihat ini dan bisa membantu masyarakat. Kalau dengar-dengar bicara tentang RUU tadi itu Om, kayaknya kita jadi ibu kota, pinggiran ibu kota, betul gak itu Om? Ya sesuai begini. Dari kemarin juga dari tahun lalu saya bilang begini ya. Ibaratnya gini, IKN ini ibarat rumah ya. Ada dari penyangga-penyangga ini rumah panggung. Ada berapa tiang-tiang itu, Balikpapan menjadi daerah penyangga, Pak Aceh jadi penyangga, terus Kugat, Samarinda menjadi daerah penyangga, malah di Kaltara sendiri. Mereka itu sangat laju membuat program itu bagaimana mereka bisa menjadi daerah penyangga. Tapi kalau Penajam tidak masuk dalam wilayah IKN sesuai undang-undang yang diajukan itu masuk wilayahnya IKN ya, ibu kota negara. Tapi minimal PPU, kita ini PPU ini TPU. Penajam Pasir Utara minimal menjadi penyangga utama, tiang utama. Ya, kalau dalam rumah itu ada penyangga utamanya, harusnya Penajam itu masuk penyangga utama. Balikpapan, Samarinda, Pasir itu menjadi penopang dari ke Penajam sesungguhnya. Jangan sampai Penajam ini menjadi penyangga juga. Tapi yang lebih dilirik sekarang ini adalah Balikpapan sama Samarinda. Tapi Penajam sendiri yang ketepatan menjadi IKN, malah kayaknya gaulnya kurang. Ada apa sesungguhnya itu? Seharusnya ini menjadilah tugas-tugas dari
pemerintah maupun dari DPR sendiri untuk menekan pemerintah pusat, mempressure pemerintah pusat itu. Kami pingin ini Penajam jadi penyangga utama. Hal itu menurut kita belum dilakukan. Ya buktinya, ketika misalnya pejabat datang selalu itu digongkan sama Balikpapan, Samarinda. Malah dari Jadi Balikpapan. PPU nggak dianggap nih? Ya bukan tidak dianggap. Kalau tidak dianggap tidak mungkin ditunjuk sebagai daerah IKN. Saya Maksud saya begini. Saya persepsikannya jadi begitu, Om. Maksud saya begini. Saya belum pernah dengar bahwa Penajam akan ditunjuk sebagai daerah penyangga utama. Kita hanya menjadi daerah penyangga untuk kebutuhan pangan. Artinya untuk wilayah industri, wilayah perdagangan, bukan wilayah Penajam, tapi hanya wilayah kebutuhan makan dan minum aja Penajam ini. Karena Babulu mungkin daerah pertanian di sana, lumbung padi nomor 2 tapi lagi kebanjiran. Iya, di Kaltim itu mungkin itu dijadikanlah dia daerah penyangga khusus untuk pangan. Itu menurut versi pemerintah ya. Artinya ini kan ada peluang yang lainnya, misalnya penyangga untuk kebutuhan bisnis, industri. Jangan sampai nanti industri malah dibangun nanti di Kubar atau di Pasir atau di Samarinda malah. Terus pusat bisnis nanti lari ke Balikpapan, ke Samarinda atau Kukar. Sementara Penajam ini hanya ya bertanam cocok aja. Tanam padi aja, tanam lombok, tanam tomat, itu aja kebutuhan ke sana. Tapi kan banyak, Om. Kalau 1 juta manusia lebih datang ke sini kan. Apakah nanti itu luasan lahan pertanian kita akan bertahan seperti itu? Ya kan? Mungkin hari ini, tahun ini tanam lombok. Tapi ketika nanti ada perusahaan masuk jadi pemukiman, selesai kan? Artinya perlahan-lahan nanti ini bukan lagi nanti jadi penyangga pangan, tapi menjadi pemukiman. Ya kan? Tapi orang belanja nanti kebutuhannya tetap lari ke Balikpapan. Ya saya kira pemerintah daerah haruslah mulai tahun inilah. Artinya DPR, pemerintah dan seluruh masyarakat ini berpikir mulailah merancang seperti apa ke depannya 2002. Bahwa kita tidak bisa, seandainya bisa kita tidur 2 tahun, kita bangun itu. Kita bangun dari tidur itu akan kelihatan Penajam luar biasa nih Sepaku ini. Langsung ada istana di sana. Ya kan? Jangan sampai nanti kita kita tidak tidur tapi tidak menyiapkan diri. Kayak orang kesurupan diam begini, tiba-tiba muncul loh. Kok ada di sana? Misalnya ke Sepaku loh. Kok ada bangunan besar? Terus nanti yang disalahkan, wah masyarakatnya sih tidak siap. Berapa lama sih kira-kira ini, Om, bakal itu kejadian? Saya bukan saya pesimis, Om. Enggak. Bukan kejadiannya. Saya yakin. Ini sudah mulai kejadian. Maksud saya gini, saya yakin bahwa IKN itu kan hadir. Karena terakhir Menteri Pak Prabowo itu juga bertemu dengan Pak Presiden di Samarinda atau di daerah Kilo 14. Kilo 14 ya. Sodetan nanti itu jalan tol langsung tembus ke IKN. Itu kan membahas, bahkan ada informasi fasenya bisa sampai 20 tahun. Artinya kan masih lama, Om. Sampai 2045. Ya, Belanda jadi masih jauh lah. Itu gini, bukan masalah belanja dulu. Tapi target presiden itu kan dari 2024 17 Agustus itu upacaranya di Sepaku. Di Istana Negara kan, upacara 17 Agustus. Untuk di tahun 2024. Dan bahkan pelantikan presiden dan pelantikan anggota DPR RI akan dilakukan di Sepaku. Artinya begini, kalau informasi saya dapat, saya diskusi teman-teman di Sepaku ya, teman-teman orang. Ngapain di Sepaku, Om? Enggak, jalan-jalan ke sana. Artinya begini loh. Jalan-jalan. Kita harus tahu di sana begini, ada tahapan-tahapan itu, kita baca di media juga, ada tahapan-tahapan juga itu, artinya begini. Tahapan sampai 2024 itu adalah pemindahan Istana Negara dengan ini. Ini kan masih ada tahapan lainnya. Tahapan lainnya adalah pembangunan untuk gedung kementerian. Malah informasi saya dapat itu, pernah diskusi dengan orang Jakarta itu, bahwa sehari itu makannya aja itu sekitar 4 miliar itu makannya aja untuk kebutuhan makan aja untuk tenaga kerja di sana sekarang ini ya. Nanti kalau mulai pembangunan di proses pembangunan berapa 4 miliar dalam satu hari. Subhanallah. Bagaimana dengan karena jumlah tenaga kerja ratusan ribu orang, apakah dari ratusan ribu orang itu berapa persen orang Penajam nanti masuk kerja di situ? Ini bukan persoalannya bukan persoalannya ini masalah persaingan sesungguhnya. Persaingan menyiapkan diri sendiri, campur tangan dari pemerintah untuk menyiapkan SDM gitu. Artinya bukan mau ego daerah ya. Bukan. Tapi lebih bicara kita mau nih, tapi juga kita butuh support. Support dari pemerintah. Masyarakat mau membiayai sendiri misalnya
SDM dia pelatihan segala macam, tapi duitnya terbatas. Dari pemerintah campur tangan itu, pemerintah itu melalui dana APBD disalurkan ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja merancang apa-apa menjadi kebutuhan di IKN nanti, itulah yang diberikan pelatihan. Ya kan? Oke. Ya, selama ini apa yang dilakukan pemerintah? Ya kan? Jangan alasan defisit. Ini asiknya. Ini bagi saya ini peningkatan SDM skala prioritas, sangat prioritas. Sangat prioritas. Peningkatan SDM. Mungkin jalan tahun depan bisa ditunda untuk dibangun. Jadi lebih ke SDM. Gedung tahun depan masih bisa dibangun. Tapi SDM kita terlambat setahun tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini jalan terus. Ya kan? PR besar lagi nih. Iyalah, dari dulu PR besar. PR besar ini bagi pemerintah daerah maupun DPR maupun masyarakatnya, PR besar. Menyiapkan diri untuk melakukan bersaing di sana. Saya kok ngerasa lebih ke apa ya? Pemerintah, DPR terkesan memikirkan sistemnya sih. Mengikan fakir. Maksudnya begini. Kita begini. Jangan kita terjebak dengan bahasa-bahasa pemerintah. Kami tidak bisa melakukan ini karena ini defisit. Kami kurang. DPR menyampaikan bukan. Ini persoalan adalah skala prioritas. Oh. Apakah itu peningkatan SDM itu tidak prioritas atau ini prioritas atau tidak? Kalau bagi DPR atau pemerintah daerah menganggap bahwa peningkatan SDM bukan prioritas, maka anggaran pun disuplai ke sana juga tidak prioritas. Tapi kalau menganggap bahwa peningkatan SDM menghadapi IKN ini adalah prioritas, maka anggaran juga disuplai ke sana menjadi skala prioritas. Apa susahnya misalnya begini, pelatihan setahun 1 miliar. Bangun jalan atau bangun gedung, ya sudahlah. Diamkan dulu lah setahun, nggak masalah kok. Ya kan? Jadi, tapi bagaimana masyarakat ini SDM-nya? Tapi kan bagaimana Om? Akses yang hari ini dibutuhkan juga masyarakat. Loh, kita mau ya ini ya, kita memang terjebak dengan kondisi. Kayaknya kita butuh minta bantuan dengan pusat ini Om, untuk bicara tentang masalah. Nah ini menjadi tertarik jauh begini deh. Ketika ini Penajam menjadi IKN, seharusnya kita punya nilai tawar. Kita menawarkan ke pusat, kami pingin Penajam itu menjadi daerah penyangga utama. Dengan syaratnya satu adalah, tolong kami dibantu dong pembangunan infrastruktur. Artinya jalan kabupaten yang selama ini menjadi tanggung jawab APBD kita diserahkan ke provinsi atau diserahkan ke pusat melalui APBN untuk memaksimalkan itu. Artinya ketika nanti itu pusat sudah konsentrasi untuk membangun infrastruktur khususnya jalan-jalan kabupaten kita, artinya ada tapi dana. kan bukan bicara tentang PPU doang, kan banyak ini karena kita kan Balikpapan, Pasir. Nah, disitulah nilai tawar sesungguhnya. Karena kita yang seksi Iya dong. Jadi masa kita tuan rumah? Ini tuan rumah nih, ini ibaratnya rumah nih ya. Tiba-tiba orang datang, kita punya lahan nih. Kita punya lahan. Ini punya lahan nih, ini punya lahan. Tiba-tiba ini lahan kita dimasukin orang. Pak, saya mau bangun gedung di situ. Oh, silakan, bagus. Tapi jalan samping kiri kanan ini ada tetangga lahan sebelah ini yang ditembok, ini yang dibeki, sementara lahan sampingnya ini tidak dibeki. Begitu kondisi kita Ya hari ini. begitu kondisinya, seharusnya seperti itu. Sekarang begini, membangun infrastruktur Penajam ini, berapa sih dana Bankyu untuk membangun itu? Berapa sih dana dipakai untuk membangun infrastruktur kita di Penajam? Berapa sih? Apakah lebih banyak dari APBN, APBD tingkat 1, Bankyu, atau APBD tingkat 2? Pengen banyak cerita sama Om Sam sebenarnya. Cuman saya berharap ditahan dulu Om. Jangan terlalu banyak informasi yang dianuin. Iya. Karena saya ngerasa ini Om Sam serasa orasi weh. Bukan orasi sebenarnya deh. Ada hal-hal yang dulu kita menyampaikan meskipun di medsos kita sering mengkritisi pemerintah melalui tulisan-tulisan Om kita Sam juga penggiat medsos. Kita menyampaikan itu bukan kita suka tidak suka pemerintah atau bukan itu. Kita punya rasa tanggung jawab sama-sama loh membangun daerah. Mohon maaf. Saya tidak lahir di sini. Tapi anak saya di sini. Dan akan besar di sini. Ketika pondasi ini tidak bagus, yang merasakan bukan kita, tapi anak cucu kita. Dalam banget nih. Makanya Penajam teman-teman itu kadang menyampaikan, kenapa Om Sam ini selalu bukan mengkritis pemerintah, bukan. Saya sayang pemerintah. Saya sayang daerah ini. Tapi ingat loh ya, kita ini umur kita sudah berapa? Kita nggak tahu umur besok masih hidup atau tidak. Tapi ketika pondasi ini tidak bagus, yang merasakan nanti rumah nanti ini, yang menempati rumah ini adalah anak cucu kita. Kita jangan berpikir ego,
Hari ini kita makan, saya berjuang untuk saya diri sendiri. Jangan nego seperti itu. Kita berjuang ini untuk Kabupaten Penajam. Kita berjuang ini anak cucu kita, bukan anak saya saja, bukan cucu saya saja, tapi cucu seluruh masyarakat Penajam Pasir Utara. Bagaimana pondasi ini harus dibangun mulai sekarang. Oke, mantap Om Sam. Saya berharap kita akan ambil isu lain lagi nanti ke depan, karena saya pikir kita kan juga hadirkan beberapa jurnalis-jurnalis senior. Saya berharap Pak Ari Arif, Mbah Pam, Oh, mereka punya pengalaman. Bang Lofi Iya, mereka hari punya ini pengalaman. coba untuk mengulik bagaimana kondisi-kondisi hari ini, dan kalau bisa kan kita harapkan sebetulnya pemerintah juga berharap sebenarnya itu, saya pikir ya, Iya. bahwa butuh solusi. Nah, sampul saya coba untuk hadir untuk memberikan edukasi ke publik dan ke masyarakat. Mungkin itu dulu Om Sam, Iya. sembari kita Mungkin satu deh ya, mencari isu satu pesan terakhir adalah Ya. pemerintah yang duduk di pemangku kebijakan itu jangan melihat kritikan orang itu sebagai musuh, tapi bagaimana itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah supaya ini lebih baik, ini Penajam bisa lebih baik ke depan, maju di antara 10 kabupaten kota di Kaltim. Penajam harus nomor 1, punya target itu. Amin ya Allah. Ya kan, teman-teman, kalau baik kita memuji, tapi kalau jelek ya kita kasih masukan. Mengkritik itu bukan nyinyir, tapi memberikan masukan itu karena sayang. Kami sayang, kami hidup di Penajam, dan mudah-mudahan kita bisa mati di Penajam. Itulah pondasi yang saya bilang tadi, itu pondasi ini harus betul-betul pondasi ini harus dibangun mulai sekarang yang baik. Emosional Supaya ini, menjadi emosional supaya rumah perasaan menjadi ke rumah dalam. yang baik. Terima kasih banyak. Siap. Saya terima kasih bagi Dinda Said ini, Sampul Said bisa diundang ke sini, dan alhamdulillah ya. Ini adalah salah satu persiapan teman-teman untuk menghadapi IKN nanti. Ya, terima kasih banyak deh. Makasih. Ya, mudah-mudahan bisa lebih berkah dari Allah. Amin, Dan ini ya lebih Allah. maju lagi. Dan ya, Om ajak like and subscribe dong Om. ya like lah, subscribe ya. Supaya bisa menjadi Sampul Said terdepan dan terpercaya bukan hanya di Penajam, bukan hanya di Kalimantan Timur, tapi di Indonesia, menjadi rujukan orang. Ketika bicara di sini akan menjadi rujukan orang untuk dilaksanakan. Oke. Terima kasih Om Sam. Teruslah berkarya untuk Penajam Pasir Utara, untuk Indonesia merdeka. Merdeka. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga dari tim Sampul Said ke Om Sam, senior jurnalis di PPU. Beliau juga beraktivitas di Tribun Kaltim. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Om Sam. Aduh. Dan dipotong dininya. Enggak ada.